Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama kita selalu panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan tak lupa pula salawat beserta salam mari kita curahkan selalu kepada baginda alam kita, habibana wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada umatnya, dan juga tabi'in tabi'atnya. Dan tak lupa pula yang saya hormati kepada owner PT Syariah Mobilindo, Bapak Haji Martin berserta keluarga. Dan tak lupa pula karyawan karyawati PT Syariah Mobilindo, semoga disehatkan selalu badannya, dilancarkan selalu rezekinya, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas tentang larangan tempat-tempat yang dilarang untuk sholat. Ada beberapa tempat yang dilarang dikarenakan adanya najis yang pertama, ataupun gangguan lainnya seperti hewan atau binatang, dan juga seperti rukhsah bagi suatu negara gitu. Ada beberapa larangan. Yang paling kita tahu itu sesuatu sholat yang dilarang di tengah jalan. Bukan tengah-tengah jalan, alias di tengah atau di pinggir jalan. Nah, itu banyak yang berpendapat bahwasanya ada yang boleh, adapun ada yang tidak boleh. Kenapa tidak bolehnya? Yang pertama, dikarenakan kita nggak tahu tempat tersebut bekas apa, Sebagian jalan raya ataupun jalan tol lah yang kita sering lewati, kadang kita sering terkena macet, ataupun kejebak macet tahun berapa yang 2017 kalau nggak salah 17 apa 16 tuh awal-awal bangunnya tol Cipali di situ banyak yang terjebak macet sampai seharian full tuh saat pergi mudik tuh di situ kalian bisa nggak sholat bisa saja tapi kita lihat dulu tanahnya yang pertama, dan juga areanya. Misalkan sebelahnya kandang kebo ataupun bekas ada tahi kebo, kita boleh nggak sholat di situ? Nggak boleh, karena ada sedikit najis walaupun nggak kita tempati, walaupun nggak kita pegang gitu. Tapi di situ bisa mengganggu sholat kita. Tuh, Lalu yang kedua, kita bisa lihat dari situasi Nah itu tadi situasi aman atau enggaknya. Misalkan di pinggir jalan banget tutupin aja pakai mobil, terus juga dilapisin harus dilapisin sejadah.
Tapi lihat dulu itu permukaannya, dilapin sejadah. Terus juga ya, ada yang bilang nggak, ada yang bilang boleh, ya boleh di tempat kayak gitu, walaupun keadaan darurat, ya itu nggak apa-apa juga, boleh di tempat apapun, ya misalkan ada yang mengganggu atau segala macam, nggak apa-apa. Yang penting kita jalanin sholat, itu kayak menggugurkan kewajiban. Tapi bila mana kalian mau khusyuk, ya ataupun tenang, itu bisa lihat kondisi dulu atau situasi dulu gitu. Lalu ada lagi, ya boleh nggak kita sholat di bukan, ya ada yang kedua tuh, kita bingung nih di Mekah, ya kan? Kalian pernah lihat imamnya di mana? Di kiri, di kanan, atau di tengah-tengah, ataupun di dalam Ka'bah? Hah? Bukan. Ya. Imam Ka'bah bukan di tengah, bukan di atas. Dulu saya ngira padahal di atas Ka'bah. Ya kan? Bisa jadi kan ya, di atas Ka'bah, karena kan di tengah-tengah tuh. Tahu-taunya nggak boleh, dilarang. Ya. Imam itu ada di, anehnya itu ada di belakang makmum, di ruangan, ya jadi ada ruang khusus, ya kan di situ, pokoknya sebelum tawaf itu kan ada pintu masuk. Nah di bagian situ ada khusus imam di situ. Nah itu makmum ada yang di depan, ada yang di belakang, tuh itu beda pendapat lain. Wallahu alam, karena apa, ya kan? Mungkin karena kiblatnya kan muter, ya kan, bebas, ya. Wallahu alam juga belum terlalu mengetahui. Cuman dilarangnya nggak boleh di tengah-tengah Ka'bah. Kecuali Madinah. Madinah kan udah boleh tuh, kan ada 2 kiblat Madinah. Nah tuh 2 kiblat, bisa ke Ka'bah, bisa ke Madinah. Itu boleh. Karena kan dulu kiblat adanya di Madinah, bukan di Mekah. Gitu. Itu boleh tuh dua kiblat. Nah Madinah kan nggak ada kotak ataupun nggak ada ininya, nggak ada, ya kan? Nggak ada. Itu terus lurus aja ke masjid. Arahnya kan masjid, ya kan, masjid. Misalkan masjid ngadepnya ke barat, ya udah kita terus aja ke barat terus, nggak pindah-pindah. Kan kotak kan masjid bentuknya, ya. Walaupun ada yang muter. Iya, wujudnya masjid itu. Hah? Ka'bah aja kayak Ka'bah, Bang. Kayak Ka'bah kan diam, ya kan? Tuh. Itu nggak boleh, dilarang. Nah tuh jangan aneh kalau kalian umroh, amin. Kalau umroh, haji, ya misalkan lihat ini imam Ka'bah di mana, ya nggak kelihatan sih, gitu. Ada suaranya, itu ada di belakang, gitu. Ya ada yang memimpin, gitu. Terus yang ketiga, dilarang sholat di tempat-tempat yang kumuh ataupun kotor. Tuh, misalkan ya ada di mana ya, Bantar Gebang lah, ya Bantar Gebang. Itu kan sampah semua tuh, ya kan, kayak wah gunung sampah lah di mana-mana segala macam. Nah kita boleh nggak sholat di situ? Misalkan ada gubuk di tengah-tengah, cuman bersih, ya bersih, rapi, ya kan, boleh aja, ya. Tapi kalian khusyuk nggak? Ya kalian kuat nggak? Iya, walaupun tempatnya bersih, ya kinclong lah, rapi, gitu. Cuman di tengah-tengah Bantar Gebang, ya boleh nggak? Boleh aja. Cuman diharuskan pergi ke tempat, ya, atau ke musola dulu, ya, musola yang bersih dulu, itu, ya. Jangan sampai kita gara-gara mencium sampah, ya, ataupun mencium bau-bau aneh, itu jadi pikirannya kemana-mana. Padahal kita sholat yang di tempat bersih pun pikiran pun kemana-mana, bener nggak? Iya. Kadang mikir kayak ini, aduh nggak ada SPK misalkan, ya mikir ke sini ke situ, ya sebenarnya nggak bisa kita, ya khusyuk itu sulit, ya. Hanya para wali aja yang bisa, orang-orang kita belum,
ya belum ada yang bisa. Maupun ulama ya, kiai-kiai pun ya kadang sholat pun masih ada yang ngeganggu ya, yaitu dia jin tuh di mana-mana gitu ya, ada jin Islam itu dia contohnya. Pikiran makan nggak bisa kita hilangin ya, pikiran kosong jadi gila nanti. Iya, orang yang nggak punya pikiran mah jadi gila gitu. Oke, terus ada lagi. Nah, yang paling ini yang nggak boleh lah di toilet ya, dekat-dekat toilet tuh. Misalkan sholat dekat-dekat toilet. Nah, sholat Jumat, kebanyakan ya. Sholat Jumat kan penuh. Ya, kadang masjid ada yang dekat toilet. Ininya, safnya itu seharusnya masjid tuh harus ada batasannya tuh, harus berpisah sih toiletnya di dalam. Maksudnya berpisah tuh agak jauh jaraknya. Kalau bisa dilapisin sama batu ya, jangan sambungin ubin tuh masjid. Jangan sampai ya ada masjid mungkin beda-beda lah ya, ada masjid yang nyambung, biasanya suka lihat kan kita di rest area ataupun di musola itu nyambung tuh ubinnya sama toilet ya, itu walau alam misalkan marbotnya ngepel ya dari toilet ya nggak tahu apa-apa sampai ke masjid bekasnya. Nah tuh bahaya di situ ya, makanya dianjurkan bangun masjid tuh si toilet harus misalnya rada jauh, misalkan semeteran atau 2 meteran, namun ubinnya jangan digabung ya, ubinnya dipisah gitu. Makanya suka ada ya kamar mandi ataupun tempat wudhu yang ada kolamnya tuh, kolam air ya, di puncak tuh kolam air. Itu bagus. Biar apa? Nanti itu kan air itu kan, kolam itu kan kecil, walaupun kecil cuman disaring terus tuh. Yang kayak gitu. Ya. Bisa kaki kita kan gak kotor. Itu yang pertama, ya kan? Walaupun ubinnya nyatu. Itu. Biar orang yang gak wudhu misalkan habis kamar mandi kan pasti ada najisnya. Itu kamar mandi. Nah, bahayanya tuh. Itu. Lalu ya kita harus memperhatikan pakaian kita juga nih ya, biasanya karena apa ya, misalkan kalian habis kamar mandi, misalkan habis buang air kecil lah ya, buang air kecil nih, kita kan buang air kecil, celana kita kan nggak dicopot semua ya, nggak ya kan, nggak dicopot semua. Ada yang simpel yang sambil berdiri, ada yang duduk juga. Nah, lebih baik yang mana? Kita jongkok, yang duduk aja dah. Ya, tapi kalau lagi berat banget ya, nggak apa-apa yang berdiri. Cuman di ini sampai habis ya. Iya, terus hati-hati tuh. Mohon maaf, sempak ya, daleman ya, terus kolor ya, celana. Hati-hati itu ya. Sentil. Enggak, kita sentil dulu ya. Si batang kita sentil dulu. Tuh. Ya, sampai bersih batangnya. Jangan sampai ya. Kan suka ada rasa ya, misalkan ada, wah anjir belum keluar semua. Ternyata iya. Suka kayak gitu tuh. Belum keluar semua. Nah, itu kan misalkan kita pengen sholat ya, kira-kira sah apa enggak tuh ada najis sekecil gitu ya, enggak sah karena ada sedikit najis tuh. Makanya hati-hati nih kalau misalkan para cowok ya atau laki-laki bila mana pengen kencing tuh, itu harus sampai habis gitu. Kalau perempuan biasanya kan dicopot atau enggak ini ya, dibuka celananya gitu. Kalau perempuan sampai habis gitu ya. Itu yang bikin bahayanya ya, kecil tapi beresiko tuh ya. Terus nah celana nih contoh ya, celana biasanya ada yang suka yang gombrang ya, zaman sekarang Gen Z ya, anak skena yang culture celananya gombrang sampai bawah tuh ya. Terus masuk ke sini ke bawahan banget
kayak nyentuh si alas sepatu misalkan lah, ataupun sendal lah gitu, nyeret-nyeret tuh ya, nyeret-nyeret. Nah itu bisa dibilang najis nggak? Ya, bisa dibilang najis nggak? Bisa aja. Bisa nyeretnya kena tai gimana? Iya. Nyeret kena tai ataupun habis ya daerah situ lah, ya daerah zona Sobon tuh kita seret-seret tuh, wah nggak tahu, terus habis itu sholat ya ada najis tuh ya, bisa jadi nggak sah tuh sholatnya karena itu dia nyeret-nyeret gitu. Makanya agak ditinggiin dikit lah kalau celana ya, kalau ada yang tinggi nggak apa-apa, kalau udah merasa tinggi. Kalau udah gobir banget itu harus ganti semuanya, itu baju pun sama ya, kena tai burung dikit aja harus diganti itu najis-najisnya. Oke, itu aja pembahasan saya larangan tempat-tempat sholat ya bagi kita semua. Jangan sampai kita sedikit meleng lah ya, kita nggak tahu, cuman kita sekarang udah tahu, semoga dijalanin gitu. Mungkin itu aja dari saya, cukup sekian apa yang ditanyakan, sok apa